Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar bahan logam. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup sebelum dimulai pelajaran. Baiknya kita presensi terlebih dahulu ya. Kita panggil satu persatu. Mas Wasimo ada, Mas Abel ada, Mas Rizal ada, Mas Nuryanto ada. Ya, hadir semua ya. Terima kasih. Untuk pelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar bahan logam. Untuk pendahuluan tentang bahan dasar, bahan merupakan semua unsur yang ada di sekeliling kita. Semua benda di sekitar kita terbuat dari bahan-bahan yang berbagai jenis. Awalnya bahan atau logam dan non-logam ditemukan di alam dalam keadaan murni dan tercampur. Untuk bahan logam umumnya yang ditemukan dalam keadaan murni yaitu emas, perak, bismut, platina, dan ada pula yang unsur yang bercampur dengan unsur-unsur seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, serta kotoran seperti tanah liat, pasir, dan batuan. Demikian juga dengan bahan non-logam yang ditemukan dalam keadaan murni seperti kayu, kertas, plastik, karet, kulit, kapas, dan sebagainya. Bahan non-logam dan dalam bentuk campuran ditemukan seperti bebatuan, pasir, dan sebagainya. Untuk pemilihan bahan, beberapa sifat teknis yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan antara lain sifat mekanis, sifat yang diperlukan selama proses pembentukan, sifat yang penting sehubungan dengan pengaruh lingkungan. Pengelompokan bahan yang digunakan dalam dunia teknik atau rekayasa dapat dibagi atas bahan logam dan bahan non-logam. Bahan logam dapat dibagi atas logam fero atau besi, yaitu logam yang mengandung unsur besi dalam susunan unsurnya. Logam non-fero bukan besi, yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi dalam susunan unsur dasarnya. Logam non-fero diantaranya adalah aluminium, magnesium, tembaga, zinc, nikel, dan logam mulia.
Kemudian logam besi atau fero dan logam besi non fero. A. Logam besi atau fero. Bahan logam fero mengandung karbon 0 sampai 4,5% dari dan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu besi dengan kadar karbon 0 sampai 0,008%, baja dengan karbon 0,008% sampai 20,%. Kemudian besi cor dengan kadar karbon besi cor dengan kadar karbon 2,0 sampai 4,5%. Kemudian beberapa jenis karbon yang dikenal adalah 1. Baja karbon rendah, kadar karbonnya 0,0 sampai 0,3%. Kemudian baja karbon sedang, kadar karbon 0,3% sampai 0,45%. Selanjutnya baja karbon tinggi atau BCT, kadar karbonnya 0,45% sampai 1,70%. Selanjutnya baja karbon tinggi dengan campuran B. Kemudian logam bukan besi atau non fero. Logam non fero yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi. Kurang lebih 20% dari logam yang diolah menjadi produk industri merupakan logam bukan besi atau non fero. Ada beberapa ciri sifat bukan logam atau non fero, diantaranya adalah tahan terhadap korosi atau pengkaratan, mempunyai daya hantar listrik yang baik, mudah dibentuk. Selanjutnya beberapa jenis logam besi atau beberapa jenis logam bukan besi atau non fero antara lain sebagai berikut: tembaga Cu, aluminium atau Ai, timbal atau Pt, kemudian timah atau Sn. Selanjutnya bahan non logam. Bahan non logam adalah suatu bahan teknik yang tidak termasuk ke dalam kelompok logam yang didapat dari bahan galian, tumbuhan atau hasil dari proses pengolahan minyak bumi. Bahan non logam dapat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik seperti kayu, kertas, plastik, karet, kulit, kapas, dan sebagainya. Sedangkan bahan anorganik seperti batu, pasir, semen, keramik, gelas, grafit, dan sebagainya. Bahan-bahan non logam antara lain asbes, karet, dan plastik. Untuk materi yang sudah saya sampaikan ini, apakah ada yang ditanyakan?
Mungkin ada yang mau bertanya, kami silakan. Bagaimana kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terima kasih.